Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 46, mereka mencuri kartu. Lagi pula pinjaman 7 juta yuan tidak semua orang bisa meminjamkannya ke bank. Kecuali kamu punya aset dan perusahaan seperti suamiku, baru bisa kredit, benar kan suamiku? Samsu tersenyum jenaka di wajahnya. Madeline, kamu tidak bisa mengatakan itu. Mungkin saja mereka berpura-pura menjadi babi dengan tujuan untuk memakan harimau. Meskipun mereka mengenakan pakaian biasa, tapi mereka membawa uang dalam jumlah besar dan akan membayar lunas dengan sekali pembayaran. Bukankah kita akan memukul wajah sendiri? Hahaha. Petik 2. Samsu berbicara dan tertawa dengan nada sinis, jelas menunggu untuk melihat kekonyolan Thomas Kin. Menurut tebakannya, setelah perkenalan Ricky, Thomas Kin pasti akan mengutarakan semua jenis masalah, mengatakan bahwa ini buruk dan itu buruk, dan mengatakan mereka akan mencari ke tempat lain dan melarikan diri. Jelas tidak mampu, karena di depan teman sekolah lama, demi gengsi hingga bersikeras untuk melihat baru akan menyerah. Namun, ruko di real estate ini hampir tanpa celah, selain harganya yang tinggi, pada dasarnya tidak ada kekurangan. Samsu ingin melihat apa yang dapat dikatakan Thomas Kin. Setelah beberapa penjelasan, Thomas Kin mengangguk puas. Dibandingkan dengan ruko King yang barusan, masih sedikit lebih buruk. Samsu tertawa, haha, aku pikir alasan apa yang kamu bisa utarakan, ternyata dibandingkan dengan ruko King milik aku. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa itu sedikit lebih buruk dari kota terlarang? Saudara, kamu terlalu lucu, hahaha. Thomas Kin mengabaikan kedua lalat itu dan langsung mengeluarkan kartu itu. Lupakan saja, ini juga bagus, geser kartu. Hah. Begitu Thomas Kin mengeluarkan kartunya, suasana hening seketika. Semua orang menatap kartu banknya, merasa agak aneh. Gesek kartu, benar-benar punya uang. Ricky juga terkejut untuk beberapa saat, tidak menyangka Tuan Kin ini begitu gesit. Dia dengan cepat mengambil kartu itu dengan kedua tangannya. Oke, aku akan memberimu kontrak dulu. Melihat Ricky mulai mengerjakan kontrak, Samsu mengerutkan kening. Ricky, lebih baik kamu gesek kartunya dulu, jangan sampai saldo kartunya tidak mencukupi, sia-sia kamu mengurus kontraknya. Samsu sedikit tidak percaya, dua orang miskin ini sanggup mengeluarkan uang cash puluhan juta untuk membeli rumah toko. Ricky merasa malu dan menatap Thomas Kin dengan ekspresi malu. Meski memiliki kualitas profesional, ia sebenarnya juga tidak ingin mengerjakan kontrak dengan sia-sia. Seandainya kartu tidak bisa digesek, sia-sia dia bekerja. Thomas Kin tersenyum tipis tanpa merasa dipersulit, kalau begitu kamu gesek kartunya dulu. Baik Kak. Ricky mengambil kartu bank dan segera pergi ke mesin di meja depan. Samsu dan Madeline Chen berdiri di samping, wajah mereka penuh kegembiraan. Masih BR pura-pura, lihat sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Dia tidak percaya kartu Thomas Kin benar-benar bisa mengeluarkan 10 juta yuan. Segera, Ricky berlari dengan kartu itu. Kak, ada masalah. Madeline Chen senang saat mendengarnya. Sudah aku bilang mereka berpura-pura, jelas tidak punya cukup uang di kartunya, masih berpura-pura punya banyak uang. Aku bilang ya Imelda, kita semua teman sekelas lama, apa perlu kamu seperti ini? Jelas hidupmu sedang susah, apakah sesulit ini untuk mengakuinya? Kamu terlalu senang kemewahan. Ricky memegang kartu itu, sedikit malu. Tidak, kartu punya cukup uang, tapi ada masalah. Kak, apakah Anda Hanson Long? Thomas Kin menggelengkan kepalanya, tidak. Ricky berkata, begini, pemilik kartu ini adalah Hanson Long. Jika kamu ingin menghabiskan begitu banyak sekaligus, pemilik kartu harus menandatanganinya terlebih dahulu.
Madeline Chen tiba-tiba melotot dan menunjuk ke arah kartu dan berkata, "Ini kartu yang mereka curi." Dr. Stranger, bab 47. Aku sudah bersabar lama dengan kamu. Seruan Madeline Chen segera menarik perhatian semua orang. Menggunakan kartu bank orang lain untuk membayar uang berjumlah besar, ini jelas menjadi masalah. Untuk transaksi sebesar itu, siapa sih yang tidak tahu harus memastikan identitas dan menggunakan kartu bank sendiri untuk gesek? Pacar Imelda Y menggunakan kartu bank orang lain untuk membayar, jelas dia tidak tahu aturannya. Orang dusun ya orang dusun, tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang, tidak tahu proses pengeluaran uang. Kirain telah mencuri kartu bank seseorang dan mengetahui sandinya, dan dapat membelanjakan uang sesuka hati, tetapi tidak menyangka dana sebesar ini memerlukan tanda tangan pemilik kartu. Tidak hanya orang dusun, tapi juga pencuri. Setelah bertahun-tahun, Madeline Chen akhirnya bisa membalas, "Kamu berpura-pura menjadi bangsawan, baguslah sekarang ternyata pacarnya adalah pencuri. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa berpura-pura. Pantas saja kalian punya nyali untuk membeli rumah, ternyata kalian mencuri kartu bank orang lain." Madeline Chen berteriak seolah dia telah menemukan pulau baru, berbicara lebih keras. Banyak staf dan pelanggan berkumpul saat mendengar kata mencuri, mereka semua berkumpul untuk melihat keramaian. Imelda Y mengerutkan kening, "Madeline Chen, jangan bicara omong kosong di sini kamu. Kartu ini memang milik orang lain. Itu diberikan oleh seorang teman kemarin, apa maksudmu mencuri, jangan berbicara terlalu buruk." Samsu mencibir, "Teman. Apa kamu kira aku tidak kenal Tuan Long? Apa identitas Tuan Long? Apa identitas kalian? Kalian memenuhi syarat untuk berteman dengan Tuan Long. Siapa yang tidak tahu nama Hanson Long, Tuan Long? Bahkan aku juga harus dengan hormat memanggil Tuan Long saat bertemu. Kalian benar-benar berani sekali, mencuri kartu siapa saja tidak masalah, malah mencuri kartu Tuan Long. Kalian tidak mencari tahu siapa Tuan Long. Bukankah kalian mencari mati? Orang lain mungkin benar-benar tidak tahu, tetapi Samsu tahu persis siapa Hanson Long itu. Hanson Long adalah orangnya Kak Samuel, orang yang sangat penting. Dia adalah orang yang tidak sanggup disinggung oleh dirinya, apalagi kedua orang dusun ini. Awalnya, menyindir mereka beberapa kata hari ini hanya untuk membantu Madeline Chen melampiaskan emosi, tidak disangka bisa memecahkan kasus ini secara tidak sengaja, menangkap pencuri yang mencuri kartu Tuan Long. Bukankah ini bantuan untuk Tuan Long? Setidaknya bisa mendekatkan hubungan. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung, demi gengsi, masalah pencurian terungkap, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Wajah Imelda Y menjadi masam. "Kamu jangan menfitnah orang, kartu ini diberikan kepada kami, bukan dicuri." Madeline Chen akhirnya meraih pegangan Imelda Y, bagaimana mungkin dia melepaskannya, ekspresi wajahnya menjadi mengerikan. Masih ingin menyangkal setelah mencuri. Berikan kartunya padaku. Jika kamu tidak menjelaskannya, kalian tidak bisa pergi hari ini. Dengan itu, Madeline Chen maju ingin merampas kartu bank yang dipegang Thomas Kin. "Kamu berikan padaku." Thomas Kin mengerutkan kening, tampak tidak senang, dan melambaikan tangannya. Plok. Sebuah tamparan mengenai wajah Madeline Chen. "Aku sudah bersabar cukup pada kamu, enyahlah." Thomas Kin menamparkan wajah Madeline Chen dengan kencang dan melemparnya hingga jatuh ke lantai dan tidak bangun untuk waktu yang lama. "Madeline." Ekspresi Samsu berubah drastis, dan dia berlari menghampiri. Ketika dia mengangkat badannya, separuh dari wajah Madeline Chen bengkak, sudut mulutnya berdarah, dan separuh giginya rontok, seperti kepala babi. "Pukul aku. Kamu orang dusun berani pukul aku. Suamiku, dia pukul aku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.